Sore itu, langit Austria tiba-tiba menghitam, seolah memberi tanda hujan deras siap mengguyur sirkuit legendaris Spielberg. Dan benar saja, air turun deras di race pertama seri Austria. Deru mesin merauh menantang derasnya hujan. Butiran air jatuh seperti tirai baja menutup pandangan para rider. Lintasan licin, jarak pandang nyaris hilang. Setiap tikungan bisa jadi akhir cerita bagi pembalap. Namun cerita jagoan kita jelas belum berakhir di sini. Hujan tak meredam langkahnya, justru menjadikannya semakin bersinar, menonjol di antara petarung lainnya. Musim Red Bull Rookies Cup 2025 pun mendekati ujung. Dari 7 seri, kini tinggal Austria kali ini, dan Misano nantinya yang jadi penentu. Kesempatan Veda mengumpulkan poin dan merebut gelar juara musim ini masih ada, meski jalannya makin sempit. Dan seri Austria ini terasa begitu spesial, karena berlangsung tepat di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi jika Veda menang di sini, rakyat Indonesia akan punya alasan kuat untuk tersenyum bangga menjadi merah putih, di tengah situasi tanah air yang penuh dengan cobaan. Musim Rookies Cup 2025 sebenarnya tidak dimulai dengan mudah. Seri pembuka di Jerez, Spanyol, Veda tampil cukup solid, finish di podium ketiga dan mendapat 16 poin di Race 1. Tapi di race 2 ia absen. Veda sempat start namun akhirnya terjatuh setelah insiden dengan pembalap lain. Belum sempat bangkit, cobaan datang lebih besar. Di Le Mans, Prancis, Veda terpaksa menepi. Bukan karena kalah cepat, tapi karena cedera parah. High side di Junior GP Estoril membuat tulang fibula patah. Operasi di Barcelona pun tak terhindarkan. Absen 2 race di Le Mans jelas pukulan berat karena setiap poin di Rookies Cup begitu berharga. Namun cerita Veda bukan tentang menyerah. Comeback dimulai di Aragon. Meski belum 100% pulih, ia mampu finish konsisten, 2 kali raih 13 poin. Sebuah sinyal, anak ini masih ada dan masih gelisah mengejar mimpinya. Lalu datang Mugello, sirkuit indah di Italia yang berubah jadi panggung pembuktian. Di sini, Veda menulis sejarah, menang di race 1, menang lagi di race 2. Salah satunya hanya dengan margin 0,001 detik di garis finish. Pertempuran wheel to wheel yang bikin napas tertahan. Itu bukan sekedar kemenangan pertama di musim ini, tapi pesan lantang, Indonesia punya juara dunia masa depan. Kemudian Sachsenring, Jerman. Rival-rival kuat seperti Uriarte dan Dianis terjatuh. Veda memanfaatkan kesempatan, melesat dan merebut kemenangan ketiganya musim ini. Dalam 4 race terakhir, ia kantongi 3 kemenangan. Momentum ini bikin namanya makin disegani. Sampailah kita di seri Austria, sebuah seri yang kelak dikenang bukan hanya oleh Veda, tapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Kualifikasi, ia sapu pole position yang kedua musim ini. Race 1, lintasan basah. Laps demi laps, Veda menempel ketat Uriarte. Di tikungan terakhir, hanya 0,07 detik yang memisahkan keduanya. Tipis sekali. Race 2 di Spielberg lebih kering, tapi tekanannya lebih tinggi. Uriarte tetap kuat. Danis mencoba menyerang, tapi penalti menjatuhkannya jauh ke P13. Hasilnya, Veda lagi-lagi naik podium, runner-up. Kali ini terasa lebih spesial karena tepat 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Klasemen pun bergeser. Brian Uriarte masih memimpin dengan 191 poin, sementara Veda kini kedua dengan 170 poin.
Hakim Danish merosot ke posisi ketiga dengan 165 poin akibat penalti. Gap ke puncak hanya 21 poin, masih mungkin terkejar. Apalagi masih ada seri terakhir di Misano dengan 2 race tersisa dan total 50 poin yang diperebutkan. Austria telah menutup kisahnya, tapi cerita tentang Veda belum selesai. Di balik sorotan podium, rumor liar tentang masa depan Veda mulai merebak. Tentu, sorotan besar juga muncul di luar lintasan. Rumor KTM, media sosial ramai. Apakah Veda akan tes motor bersama Uriarte? Apakah ia akan pindah pabrikan? Faktanya, kecil kemungkinan itu terjadi. Veda adalah anak Honda, didikan Astra Honda Motor sejak Asia Talent Cup. Honda jarang sekali melepas talenta sebesar ini. Apalagi, Rookies Cup memang pakai KTM karena aturan Dorna, bukan pilihan rider. Jadi gosip KTM itu lebih tepat disebut drama pedok. Yang jelas, Honda tahu aset ini terlalu berharga untuk dilepas. Veda bukan sekadar rider Asia, ia adalah fenomena langka yang membanggakan. Namun gosip itu mencerminkan hal lain, tingginya ekspektasi fans Indonesia. Banyak yang ingin Veda langsung lompat ke Moto3, bahkan bermimpi ke MotoGP dalam waktu dekat. Tapi sejarah mengajarkan, jalur instan sering berumur pendek. Veda tampak lebih bijak. Jika ia bisa finish 3 besar musim ini, tiket Moto3 hampir pasti di tangan. Dengan tambahan performa di Junior GP, posisinya makin kokoh. Dan jangan lupakan realitanya, rider Asia seringkali dipandang sebelah mata di Eropa. Dari Jerry Salim, Andi Gilang hingga Mario Aji, semua pernah merasakan kerasnya sistem. Logikanya sederhana, kalau ada talenta di depan mata, kenapa harus ambil dari jauh? Itu sebabnya perjalanan Veda tidak mudah. Bedanya, Veda datang lebih muda, lebih cepat beradaptasi, dan langsung konsisten naik podium. Bahkan rival terkuatnya Uriarte mengakui, Veda cepat dan agresif. Dia selalu ada di belakang saya, menunggu celah. Itu bukan basa-basi, itu pengakuan bahwa Eropa mulai menaruh hormat pada anak Indonesia. Kini musim tinjal menyisakan 1 seri terakhir, Misano, San Marino. 2 race yang akan menentukan segalanya. Apakah Veda mampu mengejar Uriarte dan merebut gelar juara, atau cukup mengamankan tiket Moto3 yang dalam jangka panjang bisa lebih penting? Yang jelas, dari Austria kita belajar satu hal, Indonesia punya petarung yang bisa diandalkan. Seorang remaja bernama Veda Ega Pratama yang telah menyalakan api harapan baru di dunia MotoGP. Misano akan jadi panggung penentu. Di sanalah dunia melihat apakah langkah Veda hanya cerita 1 musim atau pembuka bab baru bagi sejarah balap Indonesia. Dan apapun hasil akhirnya, satu hal sudah pasti. Veda telah menulis halaman baru untuk Indonesia. Dan mungkin saja itu baru prolog dari kisah yang lebih besar.